tentang sejarah sastra, yaitu Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Adjie Rossidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nuraini, NIM 250763031, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah sastra, yaitu Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Adjie Rossidi. Latar belakang sejarah sastra, yaitu sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya adalah suatu media yang mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Biasanya kesusastraan dibagi menurut daerah geografis atau bahasa. Jadi yang termasuk dalam kategori sastra adalah novel, kemudian cerpen atau cerita yang lain, syair, lalu pantun, dan drama. Sejarah dan sastra berbeda dalam struktur dan substansi. Dalam struktur sejarah ada evidensi, informasi, fakta, dan berguna untuk menjalankan realitas. Sementara itu, substansi sejarah adalah objektifikasi kehidupan karena ia harus sadar akan perubahan. Sastra adalah subjektifikasi kehidupan dan acuan dalam keabadian. Sejarah sebagai ilmu hidup dalam dunia imajinasi. Pekerjaannya yaitu menginspirasi, sedangkan sejarah sebagai ilmu hidup di tengah dunia realitas. Pekerjaannya yaitu merekonstruksikan realitas itu. Maka dari itu perbedaan keduanya saling melengkapi. Di Indonesia, sejarah dan sastra menjadi satu dalam mitos sampai abad ke-20. Ketika kesadaran mitos itu berakhir, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Sekalipun keduanya merekam realitas, tetapi sejarah adalah ilmu dan sastra adalah imajinasi. Selanjutnya ada H.B. Jassin dan penelaahan sastra Indonesia. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula sebagai literary students oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yakni teori sastra, kemudian sejarah sastra, dan kritik sastra. Jumlah penelaahan sastra Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang, kita kenal Takdir Alja-Sabana dan Armin Pane. Sultan Takdir Alja-Sabana menulis beberapa karangan lepas dalam berbagai masalah tentang sastra Indonesia, dan muncul penelaahan sastra Indonesia yang mengabdikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaan itu. Orang itu yaitu H.B. Jassin, yang pada tahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai sekretaris majalah Pujangga Baru. Selanjutnya yaitu mengenai tentang masalah angkatan. Masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh atau kacau karena tidak adanya pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masalah sebelum perang ketika Sultan Takdir Alja-Sabana dan kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Chairil Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya, yaitu para pengarang Pujangga Baru, dan mempunyai ciri-ciri dan identitas yang berbeda. Ada dari para pengarang Pujangga Baru, mereka yang mengatakan bahwa para pengarang yang muncul sehabis perang itu
sesungguhnya hanyalah lanjutan belaka dari para pengarang Pujangga Baru. Dari para pengarang Pujangga Baru itu, mereka menganggap bahwa peperangan sudah mempunyai identitas sendiri. Antara lain Khairil Anwar, pengarang Pujangga Baru, takdir sampai pada perbandingan-perbandingan yang ekstrim. Selanjutnya ada hadiah-hadiah sastra. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya sastra seseorang, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas. Hadiah-hadiah itu belang betong, dan baru tahun 1969 ada hadiah yang resmi diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya yang memberikan hadiah tahunan seperti itu hanyalah swasta saja. Hadiah-hadiah sastranya yaitu ada Hadiah Sastra Nasional BMKN, Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional, atau pada tahun 1953 memberikan hadiah sastra untuk karya-karya sastra yang terbaik. Kemudian ada hadiah tahunan pemerintah, memberikan hadiah kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa. Di antara para seniman yang dianggap patut mendapat hadiah termasuk juga para sastrawan. Selanjutnya, hadiah-hadiah sastra selanjutnya itu ada majalah-majalah, di mana majalah-majalah kesusastraan biasanya juga memberikan hadiah tahunan untuk karangan-karangan terbaik yang dimuat di dalamnya. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Yasin adalah seorang penelaah yang sudah mendapatkan tempat yang jelas dalam sejarah kesusastraan. Yasin adalah sosok yang berpengaruh. Selanjutnya ada hadiah sastra Yamin. Yayasan Yamin pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil dalam tahun 1963. Dedikasinya luar biasa dalam mengkombinasikan karya sastra. Berkat didirikan dan bimbingannya muncullah sarjana-sarjana sastra yang menelaah sastra Indonesia. Begitupun sarjana asing, banyak juga yang turut menelaah sastra Indonesia. Penyebab masalah angkatan itu sendiri sebenarnya karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Oleh karena itu, sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau. Itu ada hadiah tahunan yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Sebenarnya tidak hanya memberikan hadiah kesusastraan saja, melainkan juga kepada orang-orang yang berjasa dalam lapangan ilmu dan perdamaian dunia. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas. Demikian tadi mengenai ikhtisar sejarah sastra Indonesia oleh Ajib Rosidi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.